Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-6. Kita nanti akan membahas tentang satu kelas kata yang baru ya, yang belum kita bahas sebelumnya. Namanya adalah adjektif atau kata sifat. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan ke teman-teman bahwa bab 6 ini nanti kita memulai bab baru atau chapter baru namanya phrasing ya, teman-teman, atau frasa. Nah, sebelumnya frasa itu apa? Frasa itu adalah gabungan kata maksud saya ya, teman-teman. Jadi gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Maksudnya gini, sebelumnya kan kita sudah belajar ya, misalkan kalau di dalam subjek itu dibuatnya dari kata benda misalnya. Gitu ya, teman-teman. Predikat itu dibuatnya biasanya dari kata kerja. Nah, kata benda di subjek itu biasanya dipanjang-panjangin. Jadi ada yang menambah-nambahin seperti itu. Jadi dia kelihatan panjang seperti itu. Nah, kata kerja di predikat itu kadang tidak berdiri sendiri di predikat, teman-teman. Jadi ada yang menambah-nambahin. Tapi sudah ada verbnya, seperti itu. Nah, itu namanya bab frase. Jadi pengertiannya frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Entah itu subjek, entah itu predikat, entah itu objek, ataupun keterangan, seperti itu. Nah, adjektif atau kata sifat ini di dalam kalimat itu sebenarnya tidak terlalu penting ya, teman-teman. Karena fungsinya di dalam kalimat itu cuma ada satu, yaitu mensifati kata benda atau mensifati noun. Karena yang punya sifat itu cuma benda ya, teman-teman. Jadi sekali lagi fungsi kata sifat cuma satu, yaitu mensifati kata benda. Nah, tempatnya itu ada dua. Ya, yang pertama adalah nempel dengan benda yang dijelaskan. Itu yang pertama. Dan ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya itu dibalik, teman-teman. Oke, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, misal kita mau bilang rumah yang besar misalnya ya. Jadi rumah itu kata benda dijelaskan oleh kata sifat rumah yang besar. Sorry teman-teman. Rumah yang besar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi kata sifatnya dulu baru kata benda yang dijelaskan. Jadi untuk bilang rumah yang besar didulukan teman-teman. Jadi big house. Seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau misalkan teman-teman misalnya sudah ada subjek nih, sudah ada kata benda di subjek, kemudian sudah ada predikat, artinya kalimatnya sudah lengkap. Kemudian titik-titiknya itu berada di sebelumnya kata benda pas. Nah, itu tempatnya kata sifat. Seperti itu. Nah, selain dia nempel dengan benda yang dijelaskan dan tempatnya sebelumnya ya, teman-teman, kata sifat ini juga bisa, beberapa jenisnya itu ada yang bisa berdiri sendiri di setelahnya predikat to be. Jadi ketika kalimatnya itu nominal atau predikatnya itu hanya berupa to be ya, misalnya is. Nah, itu bisa kita tambahkan kata sifat. Contohnya, rumah itu besar. Nah, kita bilangnya the house is big. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi big sebagai kata sifat juga bisa diletakkan di setelahnya predikat to be. Jadi kalau predikatnya hanya berupa to be saja, contohnya I am fine. Nah, itu fine itu juga kata sifat, teman-teman. The house is big. Nah, big itu juga kata sifat menjelaskan kata benda house. Nah, tapi letaknya ada dua tadi ya, yaitu sebelum kata benda yang dijelaskan atau di setelahnya kata kerja to be. Seperti itu. Nah, tapi masalahnya di bab vocabnya adjektif ini, ya teman-teman sekali lagi babnya ini masuk ke vocab. Nah, di dalam vocabnya adjektif atau kata sifat ini ada tiga kategori. Kata sifat itu dikategorikan menjadi tiga, teman-teman. Ya, ada namanya determiner, ada namanya deskriptif atau beberapa buku menyebutnya epithet gitu ya. Dan ada juga noun adjunct. Nah, jadi mereka ini walaupun sama-sama kata sifat tapi memiliki penggunaan yang berbeda-beda, seperti itu. Dan ini urutannya sudah saya urutkan ya, teman-teman. Jadi kalau ada determiner, determiner dulukan. Kemudian kalau ada deskriptif, deskriptif terletak di setelah determiner. Kemudian kalau ada noun adjunct ini di terakhir intinya ya, kata sifat yang terakhir baru setelahnya adalah benda yang dijelaskan seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan per jenisnya ya, teman-teman. Kenapa kok ada tiga? Apa bedanya mereka ini? Seperti itu. Yang pertama ada namanya determiner. Determiner itu adalah jenis kata sifat yang tidak boleh tanpa kata benda alias wajib harus ada kata benda setelahnya. Gitu ya teman-teman. Contohnya kata the. Nah, the ini tidak bisa berdiri sendiri entah itu di subjek, entah itu di setelah predikat. Kenapa? Karena the itu determiner teman-teman. Nah, jadi harus ada kata bendanya. Contohnya nih, kita nggak boleh bilang the is my friend. Itu nggak bisa. Nah, kita bilangnya misal contoh ya, the teacher is my friend.
Guru tersebut adalah teman saya. Nah, teacher itu kata benda. Misalnya lagi, the bike is mine, misalnya. Sepeda itu adalah milik saya. Jadi the diikuti kata benda bike. Itulah yang dimaksud dengan determiner. Jadi jenis kata sifat yang wajib ada benda dulu setelahnya ya. Ada kata benda yang dijelaskan dulu setelahnya, baru mau ditambahkan bagian kalimat berikutnya nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian sebagian besar jenis determiner ini nanti itu menentukan bentuk kata benda. Nah, kata benda itu bentuknya juga banyak ya, teman-teman. Ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Nah, ketika dia bisa dihitung atau countable namanya ya, itu nanti ada dua jenis juga. Ada yang singular, ada yang plural. Ya, atau tunggal sama jamak. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kata benda itu nanti terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama bisa dihitung tunggal, yang kedua bisa dihitung jamak, dan yang ketiga adalah yang tidak bisa dihitung. Nah, yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan, tidak bisa tunggalkan. Jadi selalu dianggap tunggal. Jadi bentuknya memang seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan determiner ini sekali lagi menentukan beberapa jenisnya ya atau sebagian besar jenisnya itu menentukan apakah setelahnya benda yang dijelaskan harus tunggal, apakah harus jamak, apakah harus yang tidak bisa dihitung. Oke, nah mari kita bahas dulu determiner ya, teman-teman. Determiner ini ada 6 dan ini sekali lagi sudah saya urutan ya, teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu artikel. Nah, jadi artikel ini jenis determiner yang bagaimana atau kata sifat yang bagaimana. Artikel ini adalah jenis kata sifat yang menentukan apakah benda yang kita maksud atau benda yang dijelaskan itu sudah dimengerti belum sama yang kita ajak ngomong. Jadi bendanya itu sudah jelas atau belum. Gitu ya. Kalau bendanya itu belum jelas, contoh ya teman-teman, saya bilang ke teman-teman, saya punya kucing. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kucing yang mana di antara kucing di seluruh dunia ini yang saya punya? Maksudnya yang saya maksud tadi kan nggak tahu ya teman-teman. Nah, itu yang dimaksud bendanya belum jelas. Contoh lagi, saya kehilangan ballpoint. Saya kehilangan ballpoint saya. Nah, saya perlu ballpoint lagi. Saya perlu satu ballpoint lagi. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ballpoint yang mana yang saya perlukan? Kan nggak jelas ya dari yang saya ucapkan tadi di antara seluruh ballpoint yang ada di dunia ini yang mana yang saya butuhkan. Nah, itu yang dimaksud bendanya itu belum jelas gitu ya teman-teman. Nah kalau di artikel ini ada pakainya nanti a. Jadi misalkan saya punya kucing, I have a cat. Nah saya butuh sebuah ballpoint, I need a pen. Seperti itu. Nah tapi kalau bendanya sudah jelas, itu nanti pakainya the teman-teman. Yang umum ya, yang umum dipakai pakainya the. Contoh nih kalau saya sudah menceritakan ke teman-teman, saya punya seekor kucing. Nah terus saya mau lanjutkan kalimatnya. Kucing itu memiliki bulu yang lebat misalkan. Nah, kita bilangnya the cat has thick fur. Seperti itu. Jadi pakainya the karena sudah jelas kucing yang mana yang saya maksud itu berarti kucing yang saya miliki tadi. Seperti kembalinya ke kucing yang sudah saya sebutkan tadi, maka kucingnya sudah jelas gitu ya. Jadi artikel itu bisa dibilang jenis kata sifat yang menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak, teman-teman. Dan ada tiga ya. Secara umum sebenarnya ada banyak artikel ini, teman-teman. Tapi secara umum ada tiga ini. Yang pertama ada artinya sebuah, seekor, sehelai, apalagi teman-teman, seorang, banyak artinya pokoknya se. Sama kayak en itu juga artinya sehelai, seekor, sebuah, seorang dan lain-lain. Itu ya artinya se. Nah, karena artinya se, maka benda setelahnya wajib singular atau tunggal ya untuk sama an ini, teman-teman. Dia nggak boleh diikuti benda jamak. Dia juga nggak boleh diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Jadi wajib benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Nah, terus bedanya e sama an apa? Bedanya adalah kata setelahnya, teman-teman. Ya, jadi kata setelahnya itu kalau kita pakai maka harus berawalan bunyi konsonan. Nah, konsonan itu selain a, i, u, e, o. Jadi huruf itu kan ada 26 ya, teman-teman. Selain a, i, u, e, o itu konsonan. Oke, nah kalau misalkan setelahnya e itu diawali bunyi itu, maka pakainya teman-teman ya. Nah, contohnya adalah a book, sebuah buku. Karena buku berawalan dengan b ya, teman-teman. Contoh lagi komputer. Sebuah komputer itu a computer. Gitu ya. Contohnya lagi sebuah universitas. A university. Nah, padahal universitas itu awalannya tulisannya U, teman-teman. Tapi karena bacanya university, pakai Y ya, maka itu eh, tidak pakai N, tapi pakainya E.
Jadi sekali lagi bunyinya atau bacanya, bukan tulisannya. Karena bahasa Inggris itu kadang tulisannya apa, bacanya apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau bunyi kata setelahnya itu berawalan dengan bunyi vokal, vokal itu A, I, U, E atau O ya, teman-teman. Maka pakainya yang en. Contohnya, seekor semut, an ant. Sebuah apel, an apple. Gitu ya. Misalkan lagi seorang seniman, an artist. Seperti itu. Jadi an itu diikuti kata yang awalannya, setelahnya pas ya, itu awalannya berbunyi vokal. Seperti itu. Atau A, I, U, E, O. Nah, sedangkan kalau the yang saya jelaskan tadi ya, the itu khusus untuk benda yang sudah jelas, teman-teman. Benda yang orang yang kita ajak ngomong itu pasti tahu bendanya yang mana. Contohnya kita ngomongin, misalkan saya baru ketemu dengan si A, teman-teman ya, di jalan gitu. Terus saya mengeluh apa namanya basa-basi gitu ya. Saya ngeluh sama orangnya, aduh mataharinya panas sekali. Nah, pasti orang ini tahu matahari yang mana yang saya maksud. Gitu ya. Karena the ini salah satunya dipakai untuk benda yang cuma diciptakan satu aja di kehidupan ini, teman-teman. Ya, oleh Tuhan itu diciptakan cuma satu. Contohnya matahari, contohnya alam semesta, contohnya lagi dunia yang pakai world itu ya. Itu pasti pakai the seperti itu. Oke. Nah, the itu intinya untuk benda yang sudah jelas. Oke, dan dia boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak, boleh juga yang benda tidak bisa dihitung seperti itu. Nah, itu untuk artikel ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, artikel en sama the ini memiliki penggunaan yang masing-masing punya penggunaan khusus seperti itu. Nah, kemudian selain artikel, determiner berikutnya kita punya demonstratif adjective. Nah, kalau artikel tadi kan menentukan apakah bendanya itu sudah jelas atau belum. Kalau demonstratif adjective itu menentukan apakah benda yang kita maksud itu jauh atau dekat, teman-teman. Sederhananya, caranya kita bilang ini atau itu. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang rumah ini berarti rumahnya dekat sama kita, ya kan? Tapi kalau kita bilang rumah itu berarti rumahnya jauh dari kita, yang ngomong gitu ya. Misalkan lagi komputer ini. Nah, berarti komputernya dekat dengan saya yang ngomong. Gitu ya, teman-teman. Atau kalau saya bilang komputer itu, nah berarti komputernya jauh dengan yang saya maksud. Sorry, dengan saya sebagai yang ngomong seperti itu. Nah, jadi demonstratif ini untuk menjelaskan apakah bendanya itu jauh atau dekat. Sederhananya caranya bilang itu atau ini. Nah, untuk bilang itu ada dua cara. Teman-teman bisa pakai that, bisa pakai those. Nah, tapi ada aturannya sekali lagi ya, teman-teman ada aturannya. That itu benda setelahnya wajib benda tunggal. Ataupun benda yang tidak bisa dihitung nggak apa-apa pakai that. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau those itu khusus untuk benda jamak. Nah, sama kayak this sama these, teman-teman. Ini tulisan sama bacaan ketuker, ya. Kalau yang tulisannya pakai I bacanya E, this. Kalau tulisannya E, ini bacanya I, this. Nah, untuk this yang tulisannya pakai I ini, benda setelahnya wajib benda tunggal atau yang tidak bisa dihitung nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk benda jamak, kalau mau bilang itu pakainya those tadi ya. Untuk bilang ini pakainya these. Contoh, teman-teman. Buku itu, that book. Buku-buku itu, those books. Contoh lagi, buku ini, this book. Buku-buku ini, these books. Seperti itu. Oke, lanjut berikutnya selain demonstrative adjective kita punya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu punyanya siapa. Oke, nah contohnya possessive itu ada his, punyanya. Nah, nyanya itu cowok, yang punya itu cowok, teman-teman. Contohnya istrinya. Jadi kita bilangnya his wife. Kan yang punya istri pasti cowok ya. Nggak mungkin her wife itu nggak mungkin. Masa istrinya perempuan, masa istrinya seorang perempuan kan nggak mungkin. Jadi pasti istrinya seorang cowok, seorang laki-laki, seorang suami itu yang punya istri. Makanya kita bilangnya his wife. Contohnya lagi suaminya. Nah berarti nyanya itu kan cewek teman-teman ya. Karena yang punya suami kan cewek. Jadi kita bilangnya her husband. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang punya bendanya itu benda mati atau selain manusia, kita pakainya its. Contoh kita bilang tutupnya ballpoint ini. Nah, tutupnya, nyanya itu kembali ke ballpoint ini gitu ya. Kita bilangnya its cap. Sama kayak topi ya, teman-teman. Tutup itu sama kayak topi. Kemudian there itu kalau yang punya banyak ya, teman-teman. Mereka artinya. Contohnya their house, rumah mereka. Seperti itu.
Atau kalau teman-teman menemukan other yang ada tanda petik S-nya, itu adalah kepemilikan juga. Jadi selama teman-teman menemukan ada tanda petik yang ada SS-nya ya, entah itu sebelum atau setelahnya, 95% dia adalah kata sifat, teman-teman. Oke, ya dari kepemilikan ini, seperti itu. Kemudian berikutnya, sama. Kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang ditambahi dengan tanda petik S di soal structure TOEFL, itu juga kepemilikan. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk posesif ini bebas. Teman-teman boleh pakai kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya informasinya gitu ya. Jadi his information misalnya gitu. Atau benda tunggal itu juga boleh. Misalnya his wife tadi ya. Atau bendanya jamak juga nggak apa-apa. Misalkan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi his jobs gitu ya teman. Kalau job bisa dihitung, tapi kalau work nggak bisa dihitung. Padahal artinya sama pekerjaan. Oke, teman-teman. Jadi his jobs, pekerjaan-pekerjaannya seperti itu. Atau his duties seperti itu. Nah, itu adalah possessive adjective ya. Nah, sebelum saya lanjut ke determiner yang keempat, saya ingin menjelaskan untuk determiner nomor satu 2 3 tadi, teman-teman, yaitu artikel, kemudian demonstratif, kemudian possessive, teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja. Untuk menjelaskan satu kata benda yang dijelaskan. Untuk menjelaskan satu kata benda, cukup pilih salah satu di antara tiga ini, teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah pakai e ya, jangan ditambahkan kepemilikan. Jadi nggak boleh kita bilang my book nggak bisa teman-teman atau my a book nggak bisa seperti itu. Jadi salah satu saja. Oke? Nah nanti setelah teman-teman pilih salah satu dari ketiga ini aturan satu 2 3 ini ya. Saya biasanya nyebutnya aturan satu 2 3 teman-teman. Jadi di bab adjektif itu ada aturan satu 2 3 yaitu kita hanya boleh pilih salah satu aja dari determiner nomor satu 2 atau 3 ini. Gitu ya. Nah, baru setelahnya kalau mau dikasih determiner berikutnya nggak apa-apa. Nah, determiner berikutnya ada order atau ordinal number, teman-teman. Jadi, ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan. Jadi, bendanya itu urutan keberapa. Contohnya ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang pertama kali gitu ya. Next yang berikutnya, last yang terakhir, dan lain-lain. Ini hanya contoh saja ya. Dan untuk ordinal ini benda setelahnya boleh tunggal, boleh jamak ya, teman-teman bebas. Terutama kalau ada penanda jumlah jamaknya ya harus jamak gitu ya. Tapi kalau nggak ada boleh tunggal nggak masalah. Seperti itu. Nah kemudian berikutnya ada cardinal number. Nah kalau ordinal tadi menunjukkan urutan. Kalau cardinal number ini adalah angka yang menunjukkan jumlah. Jadi jumlahnya ada berapa bendanya. Otomatis ini nanti menentukan apakah bendanya harus tunggal atau jamak teman-teman. Atau bahkan yang tidak bisa dihitung. Gitu ya, karena kardinal ini jenisnya banyak. Contoh yang angka-angka itu ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dan seterusnya itu sampai miliaran, jutaan dan seterusnya gitu teman-teman. Nah contohnya ada one, one itu artinya satu seperti yang mungkin teman-teman tahu ya. Nah itu benda setelahnya wajib tunggal. I have one book, saya punya satu buku. I have one house, saya punya satu rumah misalnya. Jadi pokoknya one itu diikuti benda tunggal, benda yang dijelaskan harus tunggal teman-teman. Kemudian kalau no, nah no itu juga kata sifat ya. Jadi no di soal structure TOEFL itu bukan yang artinya tidak atau bukan yang artinya bukan, teman-teman. Kan kadang kalau kita ditanya are you hungry? No, I'm not. Nah, itu artinya tidak, saya tidak lapar. Nah, bukan yang itu. No di dalam soal structure TOEFL itu bukan yang artinya tidak ya. Jadi no yang di soal structure TOEFL, setiap teman-teman menemukan kata no, itu artinya tak satu pun. Sama kayak zero. Ya, dan no ini boleh teman-teman diikuti benda tunggal, boleh juga jamak ataupun yang tidak bisa dihitung, tergantung konteks. Kemudian berikutnya ada two, artinya dua. Nah, mulai dua sampai seterusnya, angka itu pasti menentukan bendanya itu pasti jamak, teman-teman ya. Dua, tiga, empat, 200, 500, 1 juta. Nah, itu pasti, pokoknya di atas dua itu pasti bendanya harus jamak, gitu ya. Kemudian berikutnya ada both. Both itu artinya keduanya. Otomatis benda setelahnya harus dua. Ya, boleh digabung jadi satu, jadi jamak. Misalkan both books. Jadi kedua buku. Ataupun kalau misalkan mau dipisah itu pakai N nanti. Jadi both book A and book B. Jadi kedua atau entah dari book A dan book B. Misalkan seperti itu. Buku A dan buku B. Seperti itu. Jadi both itu artinya keduanya. Kemudian ada all artinya semuanya ya atau semua. Nah, kalau all ini sama kayak most, teman-teman. Most itu artinya hampir semua atau sebagian besar. Nah, ini kalau setelahnya diikuti benda yang bisa dihitung, maka harus jamak.
Tapi kalau benda setelahnya tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan. Jadi tergantung bendanya ya apakah tunggal sorry apakah bisa dihitung atau tidak bisa dihitung setelahnya all sama most ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya ada a number of. Kalau a number of sama an amount. Nah, mereka ini sama-sama artinya sejumlah, teman-teman, tapi penggunaannya beda. A number of itu benda setelahnya atau yang dijelaskan wajib jamak. Oke, jadi a number of people, sejumlah orang. A number of books, sejumlah buku. Seperti itu. Sedangkan an amount of itu juga artinya sejumlah, tapi benda setelahnya wajib benda yang tidak bisa dihitung. Otomatis tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Contohnya sejumlah gula, a number of sugar. Sejumlah informasi, an amount of information. Seperti itu. Nah, itu bedanya a number of sama an amount of ya, walaupun artinya sama tapi penggunaannya berbeda. Kemudian berikutnya ada few sama a few. Nah, ini walaupun bedanya cuma kata tapi ini udah beda arti banget, teman-teman. Few itu artinya sedikit, ya, kurang. Jadi konotasinya negatif. Sedangkan a few itu artinya beberapa atau cukup. Seperti itu. Nah, sama kayak little sama little. Little itu artinya sedikit, teman-teman. Sedangkan a little artinya beberapa atau cukup atau banyak seperti itu, tergantung konteks ya. Nah, terus bedanya few, a few dan little a little apa? Nah, untuk few sama a few ini, benda setelahnya khusus untuk benda yang bisa dihitung dan wajib dijamakkan. Jadi walaupun sedikit itu lebih dari satu ya, teman-teman. Apalagi banyak, a few itu kan banyak ya. Jadi harus jamak setelahnya. Nah, tapi kalau little sama a little ini, khusus mereka ini wajib benda yang tidak bisa dihitung, otomatis tidak bisa dijamakkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya mereka ini bisa kita ganti jadi a lot of. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau a lot of itu bisa untuk semua kata benda, boleh yang bisa dihitung, boleh yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, ini hanya beberapa contoh saja. Nanti teman-teman akan perbanyak vocab-vocab seperti ini dari latihan-latihan. Dan yang terakhir dari keluarganya determiner ya teman-teman, kita punya miscellaneous atau caranya bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Untuk bilang yang lain itu teman-teman punya tiga alternatif atau tiga cara ya. Yang pertama ada other, ada juga another, ada juga the other. Walaupun artinya sama-sama yang lain, tapi mereka ini beda, pemakaiannya beda teman-teman. Yang pertama ada other itu memang artinya yang lain ya, dan benda setelahnya itu wajib kalau bisa dihitung harus jamak. Nah, tapi kalau nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Karena other itu pilihannya cuma dua ya setelahnya teman-teman. Jamak atau yang tidak bisa dihitung. Oke. Sedangkan another di situ ada tambahan kata an sebelumnya other teman-teman. Ini petunjuknya teman-teman ya. Nah, an itu menunjukkan bahwa bendanya itu tunggal teman-teman. Oke, karena artinya sebuah atau seekor atau seorang, sehelai dan lain-lain. Maka setelahnya another ini hanya bisa diikuti singular noun atau kata benda yang eh, tunggal seperti yang bisa dihitung dan tunggal seperti itu. Sedangkan the other ada tambahan the ya dari keluarganya artikel tadi teman-teman. Dan yang mana di artikel tadi kita belajar ya kalau the itu benda setelahnya bebas, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Yang pasti the itu khusus untuk benda yang sudah jelas. Contoh ya teman-teman, misalkan kita kan cuma punya dua tangan ya. Terus kita bilang tangan kanan saya memegang roti misalnya ya. Nah, tangan yang lain berarti kan cuma satu, udah jelas pasti tangan yang kiri. Misalkan memegang garpu, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu the other yang lain itu yang maksudnya seperti itu. Jadi benda yang kita maksud itu sudah nggak ada yang lain, cuman itu satu-satunya. Udah tinggal jelas gitu ya. Maksudnya udah nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain kan berarti bikin benda itu nggak jelas, teman. Yang mana seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah penggunaan other, another sama the other. Nah, tapi karena an sama the itu tadi keluarganya artikel ya, teman-teman. Dan tadi kita juga sudah belajar bahwa ada aturan satu 2 3. Jadi teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Entah itu artikel, entah itu demonstratif, ataupun posesif. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini ada hubungannya, teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman mau tambahkan yang lain dengan kepemilikan misalnya ya. Misalkan ada kata his, nya, ya kan?
Karena dia keluarganya posesif, sedangkan an sama the tadi adalah keluarganya artikel, dan tadi ada aturan kita hanya boleh pilih salah satu saja di antara tiga ini untuk menjelaskan satu kata benda. Maka kalau kita tambahkan his, nggak boleh ditambahkan an atau the, teman-teman. Jadi harus balik ke bentuk dasarnya, yaitu other. Walaupun setelahnya ada kata benda tunggal, gitu ya, ataupun ya kata benda tunggal seperti itu. Ya, karena his sama an itu nggak bisa. His another nggak ada, teman-teman, gitu ya, apalagi his the other nggak ada, the his other juga nggak ada ya. Sekali lagi pilih salah satu saja di antara tiga jenis determiner nomor satu 2 3 ini untuk menjelaskan satu kata benda seperti itu. Dan itu tadi adalah materi tentang determiner ya. Sekali lagi determiner ada 6 dan ini sudah saya urutkan teman-teman, dan jangan lupa ada aturan satu 2 3 tadi. Nah, kemudian berikutnya ada deskriptif atau epitet. Ini jenis kata sifat yang kedua. Nah, kalau determiner tadi wajib pakai kata benda setelahnya dulu sebelum lanjut ke bagian kalimat berikutnya gitu ya. Kalau deskriptif ini tidak, teman-teman. Deskriptif ini boleh dikasih benda setelahnya, boleh tidak. Ya, kalau dikasih benda setelahnya, misalnya gadis yang cantik itu, jadi the beautiful girl, misalkan adalah Miss Rina misalkan. The beautiful girl is Miss Rina misalkan seperti itu. Jadi beautiful itu adalah contoh deskriptif teman-teman. Nah setelahnya tadi kan ada uh, girl-nya ya. Jadi dia diikuti kata benda setelahnya boleh. Atau dia berdiri sendiri setelahnya to be juga boleh. Contoh ya, Miss Rina itu cantik. Miss Rina is beautiful. Nah, jadi setelah beautiful nggak ada kata bendanya. Nah, itulah jenis deskriptif atau epitet ini. Gitu ya, teman-teman. Dan deskriptif ini hanya menambahkan arti saja di dalam kalimat. Jadi kalau misalkan dia tidak dipertanyakan, teman-teman hapus nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, karena dia cuma manjang-manjangin aja, teman-teman. Manjang-manjangin kalimat, manjang-manjangin kata benda di dalam kalimat. Gitu ya, cuma nambahkan arti saja. Nah, tapi biasanya dia ditanyakan juga terutama masalah urutan. Gitu ya. Dan deskriptif ini ada 8 kategori, teman-teman, berdasarkan urutan. Jadi kalau ada lebih dari satu urutannya seperti ini ya. Yang pertama ada kualitas sama karakter bendanya. Jadi ciri-ciri utama dari bendanya itu bagaimana? Menurut kita bendanya itu bagaimana? Kemudian setelahnya ada ukuran atau size, berikutnya ada umur dan suhu. Nah, ini boleh teman-teman bolak-balik ya. Kalau ada umur sama suhu, boleh suhu dulu baru umur atau umur dulu baru suhu. Kemudian berikutnya ada participle. Participle itu yang me atau yang di. Jadi kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Oke. Berikutnya ada shape, artinya bentuk bendanya bagaimana. Color, warna bendanya apa. Origin atau location, jadi bendanya itu berada di mana atau asalnya dari mana. Dan yang terakhir adalah material atau bahannya. Nah, gampangnya adalah semakin ke bawah itu jarang kita omongin, jarang kita pakai, teman-teman. Sedangkan semakin ke atas itu semakin umum, ya, di semua benda bisa kita pakaikan. Seperti itu. Nah, contoh nih, misalkan ngomongin bahan, material kan bahan ya, teman-teman. Nggak mungkin kita ngomongin bahan ke manusia, karena bahannya manusia kan nggak enak ya, teman, dibahas seperti itu. Nah, sedangkan kalau kualitas atau karakter itu semua benda manusia, misalkan generous, artinya dermawan. Misalkan lagi kalau benda mati, misalnya apa teman-teman, misalnya fragile atau rapuh, lapuk gitu ya, lemah gitu. Kalau manusia misalkan weak. Nah, weak juga bisa di benda mati juga. Nah, itu quality atau karakter. Seperti itu. Nah, atau contoh-contohnya ya, teman-teman. Misalnya quality atau karakter dulu ada arid. Arid itu artinya gersang atau kering gitu ya. Berikutnya ada excessive, artinya berlebihan atau alay gitu ya. Berikutnya ada essential, artinya penting, teman-teman, atau important, sama sinonim ya mereka. Accurate artinya akurat, sama kayak precise, sama kayak correct. Kemudian berikutnya ada brittle, artinya lapuk atau rapuh atau lemah, sama kayak fragile tadi. Kemudian ada distinct, artinya berbeda, sama kayak different, seperti itu. Nah, berikutnya ada size atau ukuran bendanya ya. Contohnya ada tiny, sangat kecil. Massive, besar. Large juga besar, sinonim mereka, teman-teman. Microscopic, mikroskopis. Wide, luas atau lebar. Tall, tinggi, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada age and temperature dulu, maaf teman-teman ya. Jadi age itu umur, contohnya adalah old, tua. Atau kalau benda mati biasanya ya tua juga bisa ya, benda mati di tua itu juga bisa. Modern itu modern.
Ancient atau archaic sama artinya kuno, teman-teman. New artinya baru, klasik artinya klasik, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari temperature atau suhu, misalnya ada warm artinya hangat, cold artinya dingin, cool sejuk, hot panas, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya baru participle. Jadi participle itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata kerja, teman-teman ya. Ada dua, bisa verb ing, bisa verb tiga. Bedanya kalau verb ing itu dia aktif, kalau verb tiga itu dia pasif. Artinya yang me sama yang di. Kalau yang me itu aktif. Contohnya existing, yang berada atau yang ada. Maaf, bukan yang berada ya, tapi yang ada. Seperti itu. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Dan masih banyak lagi. Kemudian contoh verb 3 misalnya ada required yang dibutuhkan, intended yang disengaja, used yang telah terpakai atau bekas gitu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Misalnya yang tersembunyi, hidden, hidden file, hidden gem dan lain-lain. Hidden gem, maaf teman-teman. Berikutnya ada shape atau bentuk bendanya ya. Misalnya ada circular berbentuk bulat, flat artinya datar, round itu artinya bulat yang tiga dimensi berbentuk bola, teman-teman. Round sama kayak spherical. Kemudian ada concave artinya cekung, convex artinya cembung, dan masih banyak lagi ya. Berikutnya ada color, warna bendanya bagaimana. Misalnya ada purple, bacanya purple ya bukan purple, teman-teman. Artinya ungu, vibrant artinya berwarna-warni, colorless itu tak berwarna, reddish kemerah-merahan. Misalnya lagi ada blue, biru, bluish kebiru-biruan, yellow kuning, yellowish ke kuning-kuningan, misalnya seperti itu. Berikutnya ada origin atau location. Jadi bendanya itu dari mana atau di mana. Contoh ya, teman-teman. Spanish dari Spanyol atau berada di Spanyol. American dari Amerika atau berada di Amerika gitu ya. French dari Prancis. British dari Britania. European dari Eropa dan masih banyak lagi. Misalkan dari Indonesia kita bilangnya Indonesian. Dari Cina, Chinese. Dari Jepang, Japanese. Gitu ya. Dan lain-lain teman-teman. Dan berikutnya yang terakhir ada material atau bahan bendanya dibuat dari apa. Contoh ada wooden dari kayu. Oke, misalkan kursi yang terbuat dari kayu, wooden chair. Gitu ya. Misalkan lagi ada cotton. Cotton itu katun atau kapas ya. Kemudian ada metal, logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Dan itu tadi adalah jenis-jenis deskriptif berdasarkan urutannya, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ada noun adjunct, jenis kata sifat yang paling dekat dengan benda yang dijelaskan. Nah, noun adjunct itu apa? Noun adjunct itu adalah kata benda tapi dipaksa berfungsi sebagai kata sifat, teman-teman. Oke, jadi kalau ada kata benda tapi dipaksa menjadi kata sifat, jadi ada kata benda menjelaskan kata benda lain gitu ya. Kan fungsinya kata sifat itu kan menjelaskan kata benda, teman-teman. Nah, tapi kalau ada kata benda menjelaskan kata benda lain, nah benda itulah yang disebut dengan noun adjunct. Oke, teman-teman. Nah, noun adjunct sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada yang memang murni dibuat dari kata benda. Contohnya kata pensil di dalam pencil case, kotak pensil. Nah, kalau kita pergi ke toko ATK ya, alat tulis, teman-teman, alat tulis kantor, kita Pak beli kotak pensil. Pasti bapaknya itu mengeluarkan kotak, teman-teman, atau tempatnya ya. Entah di dalamnya ada pensilnya atau tidak, memang namanya kotak pensil. Nah, kata pensil di dalam kotak pensil itulah yang disebut dengan noun adjunct. Gitu ya, teman-teman. Kemudian contoh lagi ada shoe store, toko sepatu. Nah, toko sepatu itu wujudnya toko ya, teman-teman, bukan sepatunya. Kalau kita bilang, saya ingin pergi ke toko sepatu. Nah, berarti kita pergi ke sebuah toko, bukan pergi ke sebuah sepatu. Gitu ya, teman-teman. Jadi shoe store itu toko sepatu wujudnya atau benda intinya adalah store. Nah, kata shoe, sepatu yang mana dia juga kata benda ya, di situ hanya sebagai penjelasnya saja atau kata sifatnya. Inilah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Nah, contoh yang paling gampang adalah baby powder, bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko, terus kita beli, Pak, beli bedak bayi. Tidak mungkin sama bapaknya dikeluarin bayi ya, pasti dikeluarin bedak, teman-teman. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itulah yang disebut dengan noun adjunct. Seperti itu. Oke. Nah, noun adjunct itu juga bisa dibuat dari gerund. Gerund itu apa? Gerund itu adalah verb ing yang fungsinya sebagai kata benda.
Oke, itu namanya gerund, teman-teman. Nah, karena kata benda bisa jadi noun ejang, maka gerund juga bisa. Oke, contohnya adalah drawing pen. Pena gambar atau pena untuk menggambar. Oke, contoh lagi ada running shoes, sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin untuk menjahit atau mesin jahit itu mesin untuk menjahit. Gitu ya. Praying mat, eh, karpet untuk sholat atau sajadah kita bilangnya itu praying mat dan lain-lain, teman-teman. Nah, terus bedanya gimana dengan participle tadi, Sir? Participle kan ada verb ing tadi. Nah, kalau participle, verb ing itu artinya yang teman-teman. Jadi bendanya itu melakukan kata kerjanya, gitu ya. Contohnya bayi yang menangis, crying baby. Nah, cryingnya itu participle, oke, bukan gerund teman-teman. Karena kalau gerund nanti artinya jadinya untuk, gitu ya. Jadi untuk apa? Jadi bendanya itu untuk apa? Contohnya apa lagi teman-teman? Ini apa namanya nampan ya. Nampan itu kalau nggak salah yang buat potong itu ya. Saya nggak tahu namanya. Cuman mungkin teman-teman tahu ya papan yang dibuat untuk memotong memotong itu supaya tidak langsung ke lantai atau ke alas meja atau alas bawah gitu ya teman-teman. Itu kan pakai biasanya kotak dari kayu atau plastik itu juga ada gitu. Nah itu kita bilangnya cutting board. Jadi papan untuk memotong. Jadi cuttingnya itu gerund ya yang berfungsi sebagai noun adjunct karena pakainya untuk teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau yang artinya yang berarti itu participle ya. Tapi kalau gerund artinya untuk seperti itu. Dan itu tadi adalah jenis-jenis kata sifat. Gitu ya teman-teman. Dan juga urutannya. Jadi kalau misalkan ada determiner, determiner dulu kan. Ada 6 tadi, ini juga sudah saya urutkan teman-teman. Berikutnya ada deskriptif atau epithet, ada 8. Ini juga sudah saya urutkan. Kemudian noun adjunct ada 2 ya. Ada noun sama gerund. Nah ini kalau misalnya ada dua-duanya yang mana dulukan, Sir? Umumnya ya teman-teman, gerund didulukan. Baru setelahnya noun, kemudian nounnya. Seperti itu. Gitu ya. Talenan, betul. Terima kasih, Wis. Talenan, betul sekali. Ya, kalau nampan itu kalau nggak salah yang buat di dada itu ya, biar nggak kecipratan minyak ataupun apa itu ya. Sorry, saya kalau masalah dapur saya payah sekali, teman-teman. I'm sorry about that. Nah, tapi kurang lebih kata sifat seperti itu. Oke, jadi kata sifat itu kenapa kata benda itu bisa panjang sekali, subjek itu kenapa bisa panjang sekali? Karena kata sifatnya, teman-teman. Yang bisa menjelaskan benda itu kan banyak sekali, sifat benda itu banyak sekali, seperti itu. Nah, itulah yang kadang menjadikan subjek itu kadang kelihatan panjang sekali. Seperti itu. Gitu ya, dan makanya itu juga saya selalu mensarankan teman-teman mencarikan kata kerja di predikat dulu. Nanti tinggal scan sebelumnya predikat itu ada kata benda lepas nggak, seperti itu. Nah, untuk contoh soal penerapan materi kita hari ini ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Caranya seperti biasa, teman-teman harus cek dulu secara sentencing. Sentencing itu bab 1 sampai bab 5, teman-teman. Jadi kelengkapan kalimat itu bab 1 sampai bab 3, ya. Kemudian bentuk kalimat itu bab 4 sama bab 5. Oke, teman-teman cek dulu bab 1 sampai bab 5. Jadi cari predikat dulu, di situ ada aroused. Subjeknya adalah social crusade ya, perjuangan sosial, teman-teman. Kemudian cari predikat lagi, ternyata tidak ada, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik hanya terletak di sebelumnya kata benda, yang mana subjek gitu ya. Yang mana subjeknya pun sudah lengkap. Ada tidak ada yang ada di titik-titik itu sebenarnya nggak apa-apa, secara mana sudah lengkap. Nah, tapi kita disuruh memasukkan sesuatu di titik-titik, di sebelumnya kata benda di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Nah, carikan ABCD yang kata sifat. Kebetulan di pilihan ABCD kata sifat cuma satu. Teman-teman ada yang masih ingat di antara ABCD tadi yang mana yang saya singgung atau saya sebutkan tadi, teman-teman? Boleh ditulis di chat ya, jangan takut salah. Ya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, jadi no itu keluarganya determiner tadi. Tadi saya sebutkan ketika kita membahas cardinal number, ungkapan jumlah seperti itu. Jadi jumlah bendanya. Nah, ada salah satunya no. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal structure TOEFL ada kata no, sudah dipastikan itu kata sifat 100% teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kalau nothing sama yang delta itu non, itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Nah, kata ganti itu tidak boleh menempati satu posisi, entah itu subjek atau objek ya, dengan kata benda. Nanti jadi double, teman-teman. Karena fungsinya kata ganti itu menggantikan benda. Ya, kalau sudah digantikan, ya jangan disebutkan lagi seperti itu.
Gitu ya. Jadi kalau yang Bravo sama Delta tidak bisa karena nanti pemborosan subjek. Subjeknya double seperti itu. Kalau yang Charlie not itu kata keterangan, teman-teman. Nah, ada syaratnya. Kita menambahkan keterangan ke kata benda itu, entah itu di subjek atau di objek, ada syaratnya. Dan itu kita pelajari besok. Gitu ya. Jadi untuk yang Charlie belum bisa karena kelas katanya keterangan. Sementara gitu dulu, tuh. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Tak satupun perjualan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi atau perluasan dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Kalau diartikan seperti itu. Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is. Kalau teman-teman menemukan is 100% itu predikat, teman-teman ya. Subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, artinya nggak boleh. Atau kita cek dari depan aja. Nah, di situ ada kata benda lepas ya. The Wilmington Oil Field. Sudah dipastikan itu subjeknya, teman-teman. Nah, kalau subjek predikat dipisah 2 koma, 3 koma, 4 koma, 100 koma pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh cuma dipisah satu koma saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian cari predikat lagi apakah ada di situ ternyata tidak ada. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di. Nah, ini tadi belum saya sampaikan ya, teman. Tapi tadi sudah saya sebutkan penanda jumlah. Nah, di sini kebetulan muncul. Jadi gini, kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah atau yang tadi saya sebut dengan cardinal number ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai berapapun itu, atau kalau nggak gitu yang misalnya some ya, beberapa, misalnya juga most, sebagian besar, misalnya all. Kalau setelahnya ditambahkan dengan of, itu tidak boleh langsung ketemu kata benda. Ya, jadi harus ada the atau teman-temannya the nomor 1, 2, 3 aturan 1, 2, 3 tadi, teman-teman. Misalnya kepemilikan, gitu ya. Atau kalau nggak gitu demonstratif adjektif misalnya those atau these itu boleh. Oke, teman-teman. Nah, jadi carikan di pilihan A, B, C, D yang ada the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu. Betul sekali. Misalnya jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Jadi ladang minyak Wilmington yang berada di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif eh, di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Ya, jadi diingat-ingat tadi belum saya sampaikan ya, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi hanyalah penanda jumlah itu harus cocok dengan benda yang dijelaskan. Nah, tapi kalau misalkan setelahnya sudah pakai of ya, teman-teman itu beda aturannya. Oke. One of itu artinya salah satu dari. Otomatis benda setelahnya wajib jamak. Tapi kalau nggak ada of-nya, bendanya harus tunggal. Dan kalau ada penanda jumlah, setelahnya ada of-nya, tidak boleh langsung ketemu kata benda seperti ini ya, teman-teman. Wajib ada the atau teman-temannya the tadi. Oke, dan di pilihan A, B, C, D yang ada the atau teman-temannya the ya cuman yang bravo. Seperti itu. Contoh berikutnya, terakhir ya teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata results in. Nah, kalau teman-teman di soal structure menemukan result yang ada setelahnya pas itu ada in-nya, 90% dia adalah kata kerja, teman-teman. Ya, jadi ini verb SES. Dan verb SES hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah a federal type. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap ya. Kalau kita lihat, titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi. Nah, kebetulan sebenarnya preposisi ini kita bahas besok tentang kata keterangan, teman-teman. Cuman ini sering kita kita singgung ya, ketika kita latihan-latihan di bab-bab sebelumnya itu sering saya singgung bahwa preposisi itu wajib punya objek. Jadi harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya yang nantinya dirubah jadi keterangan. Oke, jadi teman-teman di sini disuruh mencari kata benda sebagai objeknya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang, teman-teman. Nggak ada yang cuma kata benda aja, nggak ada ya. Otomatis teman-teman harus carikan yang bisa memanjangkan kata benda atau menjelaskan kata benda. Itu fungsinya kata sifat. Dan letaknya kata sifat adalah sebelum kata benda.
Jadi teman-teman disuruh mencari yang urutan kata sifat, kemudian diikuti kata benda. Seperti itu. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha di situ ada itu keluarganya determiner, lebih tepatnya determiner nomor satu tadi, teman-teman. Namanya artikel tadi. Kemudian berikutnya ada vertical. Vertical itu vertikal, berarti berdiri gitu ya. Nah, itu adalah bentuk, teman-teman. Itu miliknya deskriptif atau epitet. Nomor satu 2 3 4 5. Ya, teman-teman, nomor 5. Kemudian, noun adjunct, di situ ada power. Power itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Dia kata benda. Nah, karena dia menjelaskan kata benda yang lain, otomatis itu adalah noun adjunct. Gitu ya. Nah, baru setelahnya benda yang dijelaskan. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang alfa. Kita tahan dulu aja kalau ragu, gitu ya. Yang bravo di situ ternyata ada predikat lagi. Berarti power itu subjeknya. Ada subjek predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa. Ya, nanti pemborosan SP, teman-teman. Kalau yang Charlie ini kalau teman-teman cek sama sekali nggak ada kata benda ya. Kalau teman-teman menemukan ali-ali itu adalah kata keterangan, ada ed-ed-nya berarti itu kan kata kerja ya teman-teman. Nggak ada kata benda, nggak bisa. Ya kita butuhnya kata benda sebagai objek dari preposition in. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, berarti ini subjek ya teman-teman. Ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nanti jadi pemborosan subjek predikat. Jadi fix jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Sebuah jenis pemerintahan federal itu berakibat pada atau berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Oke, dari penjelasan saya tadi mengenai kata sifat dan juga contoh-contoh soalnya, siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan boleh di-unmute teman-teman ya. Jangan sungkan-sungkan, silahkan. Sepertinya masih aman ya. Oke, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali supaya teman-teman nanti bisa lebih konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Dicoba dulu di sini ada satu soal ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah the Serengeti. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, teman-teman juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah penanda jumlah yang setelahnya diikuti. Berarti ini babnya phrasing ya, teman-teman. Nah, di sini petunjuknya teman-teman adalah ada penanda jumlah, setelahnya itu diikuti of. Maka tidak boleh langsung ketemu kata benda ya, teman-teman. Harus ada the atau teman-temannya the. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D, the cuma satu, yaitu yang bravo. Jadi betul sekali, jawabannya bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Serengeti is one of the most well-known wildlife reserves in Africa. Serengeti merupakan salah satu dari penangkaran-penangkaran alam liar atau apa ya teman-teman? Ini suaka gitu ya. Jadi suaka alam yang paling terkenal di Afrika seperti itu. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab
Alpha, alpha, semuanya menjawab alpha. Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat flow ya. Subjeknya adalah reverse. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, artinya kalimat ini sudah lengkap, teman-teman ya. Kalau kita lihat titik-titik berada di sebelumnya kata benda reverse, itu tempatnya kata sifat. Jadi teman-teman di sini hanya diminta mencarikan kata sifat saja. Kita cek yang alpha ada penanda jumlah all. Nah, hati-hati teman-teman, ini dibalik ya dengan soal sebelumnya tadi. Jadi kalau ada penanda jumlah, setelahnya pas kok ada off-nya, itu tidak boleh langsung ketemu kata benda. Contohnya reverse. Harus ada the-nya. Nah, jadi yang alpha nggak bisa ya teman-teman, karena tidak ada the di situ. Atau teman-temannya the. Oke, kalau yang Bravo di situ ada preposition of, ya, dan every itu tidak bisa diikuti jamak kalau tidak ada penanda jumlah, ya. Jadi every langsung diikuti benda nggak boleh jamak, teman-teman. Jadi yang Bravo tidak bisa nanti selain dia jadi keterangan ya, nggak cocok juga every setelahnya langsung diikuti kata benda jamak tidak bisa. Kalau yang Charlie all, nah kemungkinan jawabannya Charlie ya, karena all ini adalah kata sifat penanda jumlah. Kita tahan dulu. Nah, every juga bisa, teman-teman, karena dia sebenarnya juga keluarganya determiner, lebih tepatnya bisa dianggap keluarganya artikel juga. Oke, jadi artikel itu sebenarnya lebih dari a, an, sama the itu. Beberapa orang juga nyebutnya ini predeterminer, gitu ya, teman-teman. Nah, intinya adalah dia bisa menjelaskan kata benda, cuman benda yang dijelaskan kalau tidak ada penanda jumlahnya, ya, itu harus tunggal. Sedangkan reverse ada S-nya, teman-teman, itu jamak ya. Tidak bisa kita pakai every. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nanti kalau dibaca, all rivers flow from higher elevations toward lower basins or seas. Semua sungai itu mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi atau tempat yang lebih tinggi menuju cekungan yang lebih rendah atau lautan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata serve, subjeknya adalah antenne, ya teman-teman. Kemudian tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Jadi kalimat ini sudah lengkap ya. Titik-titik hanya terletak di sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Carikan ABCD yang kata sifat saja. Yang alpha cuma ada subjek predikat, maksudnya ada predikat subjek lagi ya. Nanti double SP nggak bisa teman-teman karena nggak ada conjunction. Yang Bravo ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada predikat lagi tidak ada conjunction tidak bisa. Nah jawabannya adalah yang delta. Betul sekali teman-teman. Nanti kalau dibaca, the antennae of insects serve as sensory organs for touch and smell. Jadi antena dari serangga atau antenanya serangga itu berperan atau memiliki fungsi sebagai organ sensori untuk eh, indera peraba dan juga indera penciuman. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo sepertinya semua menjawab Bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada are recognized predikat, subjeknya adalah puffins ya. Kemudian tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah preposisi di sebelum bendanya. Jadi ini tempatnya kata sifat saja, teman-teman ya. Carikan ABCD yang kata sifat saja. Yang alpha itu kata ganti, subjek ya. Nanti subjeknya double, teman-teman.
Kalau yang Bravo, nah kemungkinan jawabannya Bravo itu adalah possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah kalau ada there ketambahan s itu jadi kata ganti, teman-teman. Kepemilikan juga, possessive juga ya, tapi dia kata ganti, namanya possessive pronoun. Nah, atau pronoun atau kata ganti ya, itu nggak boleh ketemu kata benda di satu posisi kalimat. Jadi nanti pemborosan seperti itu atau double, teman-teman. Jadi yang Charlie tidak bisa, yang delta juga pronoun, ini juga kata ganti, tapi tempatnya di objek ya, teman-teman. Sekali lagi, kata ganti sama kata benda satu saja, pilih salah satu saja di satu posisi kalimat, karena nanti dia pemborosan, teman-teman. Nah, fix jawabannya adalah yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, puffins are recognized for their colorful beaks and their ability to dive deeply for fish. Jadi burung pavin dikenal karena eh, paruh-paruh mereka yang berwarna-warni dan juga kemampuan mereka untuk menyelam di kedalaman untuk mencari ikan, untuk demi ikan seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Alpha. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat build, subjeknya adalah beast, teman-teman ya. Kemudian tidak ada kata kerja lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua aspek. Kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik hanya terletak di sebelum kata benda beast, itu tempatnya kata sifat. Teman-teman carikan A, B, C, D yang kata sifat aja, gitu ya. Yang alpha ada penanda jumlah, mouse, kemungkinan jawabannya alpha. Kalau yang Bravo ada preposisi for, teman-teman nanti bis ini jadi keterangan nanti ya. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Artinya kalau kita masukkan yang Bravo, kita nanti justru kehilangan subjek. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada penanda jumlah, sekali lagi teman-teman. Kalau ada penanda jumlah kok setelahnya pas ada off-nya, tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the dulu setelahnya. Nah, tapi karena di situ tidak ada the, di soal nggak ada the, nggak boleh kita masukkan yang Charlie gitu ya. Kalau yang delta ada of sama kayak for itu preposisi. Fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Jadi nanti kita justru kehilangan subjeknya, teman-teman. Nanti jadi keterangan subjeknya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, most bees build hives in tree cavities, underground burrows, or man-made structures. Jadi, sebagian besar jenis lebah itu membuat sarang di celah pohon atau lubang-lubang di pohon itu ya. Kemudian lubang-lubang di bawah tanah atau tempat-tempat buatan manusia, misalkan rumah, gudang, apalagi jembatan dan lain-lain seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, sorry, maksud saya delta alpha yang tadi ya, maaf teman-teman, saya nggak lihat timestamp-nya. Ada jawaban delta, delta semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat are used, subjeknya adalah colors ya. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua aspek, kalimat sudah lengkap. Titik-titik hanya terletak di setelah preposisi because of. Tapi dia sudah ada objeknya ya, symbolic meaning. Makna yang simbolis gitu teman-teman. Nah berarti ini titik-titik hanya tempatnya di sebelumnya objek atau kita diminta mencari penjelas dari kata benda meaning ini. Itu tempatnya kata sifat berarti teman-teman ya. Yang alpha itu kata ganti atau pronoun, nanti double objeknya, pemborosan objek, tabrakan, nggak bisa ya teman-teman.
Yang Bravo itu conjunction. Kita tidak butuh conjunction karena subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie, nah those itu bisa jadi kata sifat ya teman-teman. Tapi those itu wajib benda yang dijelaskan jamak. Sedangkan meaning itu dia nggak ada S-nya. Dia tunggal ya teman-teman. Otomatis tidak bisa pakai yang Charlie. Nah, jawabannya adalah yang delta. Kalau there itu juga kata sifat tapi kepemilikan. Nah, kalau kata sifat kepemilikan boleh tunggal, boleh jamak, bebas ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, because of their symbolic meaning, colors are used differently in religious and artistic expressions. Jadi dikarenakan makna simbolis mereka, warna-warna digunakan secara berbeda dalam ungkapan-ungkapan seni dan juga religi. Seperti itu. Terakhir teman-teman, dicoba lagi ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja produce. Subjeknya adalah ancient Egyptians ya, teman-teman. Kemudian ada conjunction fanboys di situ. Ya, betul sekali itu menghubungkan dua SP karena setelahnya ternyata ada predikat lagi di situ remain, teman-teman. Subjeknya inscriptions ini ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, berarti masalahnya adalah di phrasing. Nah, titik-titik terletak di setelahnya fanboys. Fanboys itu menghubungkan dua yang sama ya, teman-teman. Di sini yang dihubungkan adalah objek papyrus dengan objek materials. Nah, titik-titik terletak di sebelumnya kata benda objek kedua materials. Itu tempatnya kata sifat. Yang bisa kita masukkan di situ adalah kata sifat. Jadi teman-teman carikan A, B, C, D yang kata sifat ya. Yang alpha, another itu kata sifat teman-teman ya. Nah, cuman another ini benda yang dijelaskan wajib tunggal. Wajib tunggal ya. Sedangkan materials di situ ada S-nya, teman-teman. Jadi dia jamak gitu ya. Jadi nggak boleh pakai another. Kalau yang Bravo sama yang Charlie hati-hati. Kalau ada other-otheran ya yang ada tambahan S di akhirnya, nggak ada tanda petiknya, 100% itu adalah kata ganti, teman-teman. Atau pronoun. Nah, nggak boleh pronoun tabrakan dengan kata benda. Nanti pemborosan. Gitu ya. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta other itu yang lain, dia miscellaneous ya, jenis determiner nomor 6 teman-teman. Yang mana other ini boleh diikuti benda tidak bisa dihitung, atau kalau bisa dihitung harus jamak seperti ini. Nah, jadi jawabannya yang delta, seperti itu. Itu ya, nanti kalau dibaca, ancient Egyptians produced papyrus and other writing materials, but stone inscriptions remain common for official records. Jadi kalau diartikan, orang-orang Mesir kuno itu menghasilkan atau membuat papirus dan bahan-bahan menulis yang lain. Namun, ukiran-ukiran di batu itu tetap umum atau tetap banyak gitu ya untuk rekaman-rekaman eh, official atau rekaman-rekaman resmi atau surat-surat resmi lah, misalnya seperti itu. Dan itu tadi adalah materi tentang kata sifat, ya teman-teman. Ada pertanyaan nih dari Miss Ade, Sir mau nanya kalau di other-nya nggak pakai S, bisa pakai the other juga kan ya? Secara grammar bisa, Miss. Gitu ya, the other writing material. Ya, bisa. Secara secara ini pun bisa. Berarti orang-orang Mesir dulu itu membuat semua jenis bahan menulis selain papirus juga. Maksudnya gitu. Jadi papirus sama sisa-sisa bahan menulis yang lain, misalnya dari karbon. Kan buat pensil itu dari karbon ya. Kemudian misalnya kalau kertas itu dari apa teman-teman? Misalkan dari fiber, dari serat kayu atau selulosa gitu ya, dan lain-lain. Itu bisa. Pakai the other secara grammatical karena the other boleh jamak juga. Seperti itu. Tapi kalau ada S-nya nggak bisa ya, Miss. Karena the others itu 100% dia kata ganti atau pronoun. Karena nanti objeknya double. Seperti itu.
Pada akhir seluruh kelas nanti akan ada tes prediksi TOEFL, betul? Pertanyaan saya, apakah dari lembaga ini sendiri ada tes dan sertifikat TOEFL yang real? Mungkin maksudnya real ini yang official atau resmi buatan ITS. Jadi nanti di akhir jawabannya tidak ya teman-teman. Setahu saya lembaga kita itu tidak menyediakan tes yang resmi dari ITS yang dipakai LPDP. Nah, tapi di akhir nanti teman-teman akan saya berikan panduan gimana kita kalau mau mendaftar TOEFL yang resmi dari ITS. Gitu ya, teman-teman, seperti itu. Tapi cara cara membedakannya sebenarnya sederhana kok, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendaftar entah itu kursus, entah itu tes gitu ya, kok harganya itu di bawah 550, sudah dipastikan itu tesnya prediksi. Gitu ya, teman-teman. Karena dari ITS-nya itu harganya itu dari ITS-nya itu 550, teman-teman. Nah, sedangkan lembaga-lembaga penyalur tes TOEFL resmi itu kan pasti mereka juga mengambil ini ya, mengambil keuntungan gitu, otomatis umumnya di atas 550. Walaupun beberapa lembaga juga ada yang tetap 550 itu juga ada, seperti itu. Jadi yang diberikan lembaga nanti hanya tes TOEFL prediksi. Tapi karena lembaga sudah resmi ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai yang untuk persyaratan tes TOEFL yang prediksi aja itu bisa. Contohnya untuk CPNS itu kan beberapa, sorry, bukan CPNS, maaf teman-teman, BUMN. Nah, beberapa BUMN itu ada yang mensyaratkan sertifikat TOEFL-nya itu yang prediksi aja itu bisa. Gitu ya, tapi ada juga yang harus resmi dari ITS. Nah, kalau yang hanya prediksi aja yang dari lembaga bisa, teman-teman. Karena lembaga punya NPSN, ya, jadi bisa dipakai. Intinya diakui negara lah seperti atau resmi gitu. Jadi kalau mau dipakai yang untuk prediksi, syarat prediksi saja itu bisa. Tapi ada juga beberapa kayak LPDP, kayak beberapa CPNS, kayak beberapa BUMN itu juga mengharuskan TOEFL yang asli, yang resmi itu daftarnya sekali tes itu paling murah itu 550. Tapi dulu pernah ada diskon juga teman-teman ya. Kalau nggak salah bulan November tahun 2025 itu ada diskon sekali tes 475. Saya nggak tahu ada event apa dari ITS-nya, tapi ada diskon waktu itu. Tapi sekarang udah balik jadi 550 550 ribu lagi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, sama mau nanya lagi, Sir, kalau ada preposisi kata setelahnya itu jadi apakah, Sir? Jadi noun ya. Jadi kalau ada preposisi, preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri di kalimat itu nggak bisa, teman-teman. Contohnya di sini adalah for ini ya. Nah, di sini cuma ada for di soal ini, teman-teman. Nah, setelahnya itu nggak boleh tiba-tiba titik, nggak bisa. Secara umum ya. Jadi setelahnya harus ada objeknya. Dan objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda, dari kata ganti. Salah satu saja tapi ya. Yang nantinya objek itu akan dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Jadi kalau ditanya preposisi setelahnya apa, wajib ada objeknya, kata benda, atau kalau nggak gitu kata ganti. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Tentang kata sifat ya. Sepertinya aman ya, teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita akhiri. Terima kasih teman-teman atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.